Bahwa ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takdir dari secara sederhana dari bahasa Arab maknanya qadar. Qadar itu ukuran, apa? Ukuran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Kami tidak menurunkannya kecuali dengan kadar yang tertentu, kadar yang tertentu. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard. Kami turunkan hujan dengan kadar tertentu, kami berikan kepada di atas muka bumi. Ya Allah tidak turunkan hujan terus-terus, tapi ada kadarnya. Kadang Allah tujuannya untuk memberi rahmat, kadang Allah tujuannya untuk beri teguran, kadang Allah tujuannya memberi azab seperti kaum Nabi Nuh. Tapi yang menurunkan kadarnya siapa? Allah. Kata Allah, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar. Kami turunkan air hujan dengan kadar. Demikian juga rizki Allah kasih kadar masing-masing. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walau basatallahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Seandainya Allah lapangkan rizki tanpa ukuran kepada manusia, kemudian mereka kaya, maka mereka akan melampaui batas. Mungkin mereka lupa diri, mungkin mereka enggak ibadah, mungkin mereka maksiat, mungkin mereka membangkang kepada perintah Allah, mungkin mereka lupa dengan akhirat. Kata Allah, walaki yunazzilu biqadar, tetapi kami turunkan dengan kadar. Ma yasha, sesuai dengan yang kami tentukan. Ini secara umum makna dari takdir, yaitu menentukan kadar tertentu. Kalau saya mau kasih logika, ibarat muqaddir, yaitu memberi kadar, ibarat seperti seorang developer atau seorang kontraktor, dia ingin bangun rumah. Ketika dia ingin bangun rumah, maka tentu dia menyusun segalanya. Dia susun RAB-nya, dia arsitekkan, gambarkan rumahnya, dia rencana pekerjaan berapa lama, biayanya berapa. Setelah dia susun semuanya, kemudian dia jalankan, dia eksekusi. Rata-rata orang bikin rumah seperti itu. Ya, gambar dulu, biayanya berapa, baja model berapa, besi berat seperti apa, ya, model rumahnya model apa, minimalis atau maksimalis. Dan semua baru kemudian dieksekusi. Tetapi karena manusia ini banyak kekurangan, tidak tahu masa depan, tidak tahu detail-detail segalanya, tidak tahu apa yang terjadi, ada halang, sehingga betapa sering terjadi perubahan di tengah jalan. Misalnya ternyata gambarnya berubah, ditambah atau dikurangi. Kawan saya datang sama saya, Ustaz, ini istri saya mau bagaimana Ustaz? Kita udah gambar rumah, sudah gambar tengah-tengah udah dibangun, tahu-tahu dia bilang, Abi ini hapus aja. Wah, ini hapus aja udah puluhan juta. Bukan tinggal hapus di gambar doang, ada konsekuensinya. Saya bilang, biarlah, kalau cuma kau masih mampu, namanya yang nikmati rumah biasanya istri, udah biarin aja. Tapi kalau udah sampai ratusan juta, udah nggak usah, jangan dengerin ya. Tapi kalau masih mampu, kau punya uang, sudah enggak apa-apa. Artinya manusia terkadang di tengah jalan berubah. Ya, saya juga bikin rumah juga begitu. Ada berubah, tahu ini hapus, tahu ini tambah, tahu ini hapus, tahu. Ya, kalau ada duitnya aman, kalau nggak ada. Tapi perubahan. Kemudian juga target lama pekerjaan bisa berubah. Ternyata musim hujan, ternyata ada pandemi, ternyata pekerjaannya libur, ternyata pekerjaannya naik. Macam-macam, budget bisa naik juga, RAB bisa naik. Kenapa? Harga barang naik, dolar lagi naik misalnya, banyak hal. Sehingga betapa sering eksekusi tidak sesuai dengan planning. Itu secara umum perencanaan manusia. Nah, ini logika sederhana. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah Subhanahu wa taala perumpamaan yang lebih tinggi. Nah, Allah ketika ingin menciptakan manusia dengan apa yang terjadi di dalamnya di dunia ini, maka Allah planningkan terlebih dahulu. Ini logika takdir. Allah planningkan, maka Allah rencanakan, Allah tahu apa yang akan dilakukan, kemudian Allah tulis apa yang dilakukan tersebut di Lauhil Mahfuz, kemudian Allah eksekusi. Ketika Allah eksekusi, maka seharusnya kalau dia adalah Tuhan yang maha sempurna, tidak ada yang keluar daripada planningnya. Itu konsekuensi dari Tuhan yang sempurna. Kita sering keluar planning, kenapa? Karena kita nggak sempurna. Banyak kita nggak tahu, banyak sisi yang kita tidak tahu, banyak sisi yang mikro-mikro yang luput dari kita. Ya. Dan makro pun kita tidak kuasai secara umum, sehingga banyak perubahan. Beda dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Dia mengetahui segalanya, Dia yang menciptakan segalanya, Dia yang menuntun segalanya, Dia tahu apa yang terjadi, sehingga ketika dia eksekusi tidak ada yang bisa mencegah kemampuannya. Dia maha kuasa,
sehingga pasti yang terjadi sesuai dengan planningnya. Nah, ketika terjadi sesuatu, kita tahu ini sudah takdir Allah. Itu logika sederhana tentang takdir. Makanya Al-Imam Ahmad berkata, Al-Qadar Qudratullah. Takdir itu adalah kekuasaan Allah. Buktinya sebelum Allah mengeksekusi, Allah sudah planningkan dan tidak ada yang meleset dari planning Allah. Maka saya beriman dengan takdir, dia mengakui kuasaan Allah. Tapi kalau dia bilang Allah meleset, Allah salah perkiraan, ternyata ada sesuatu yang Allah tidak tahu, ternyata nampak bagi Allah harus merubah rencananya, itu berarti Allah tidak maha kuasa. Apa bedanya dengan manusia kalau begitu? Yang sering salah dalam perencanaan. Nah, inilah kira-kira di logika sederhana tentang apa? Takdir. Baik, sekarang kita masuk secara detail. Ibu kelihatan ya di TKP apa? Di lokasi ya, di layar ya. Ya. Iman kepada takdir ya, dari kanan ke kiri ya. Oke, yang pertama, jadi iman kepada takdir terdiri atas empat tahapan atau 4 martabah. Ada 4 tahapan. Kita harus mengerti 4 tahapan ini sehingga kita bisa beriman dengan takdir dengan benar. Dan ini penting. Setelah kita mengerti takdir, kita akan tahu apa hikmah di balik apa? Takdir. Dan mengetahui hikmah-hikmah ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak dalam kehidupan kita yang ternyata tidak sesuai dengan kehendak kita. Banyak. Kita pingin sehat terus, ternyata sakit. Ya, kita pengen kaya terus, ternyata kadang miskin. Kita pengen bisa bersama terus, ternyata ada perpisahan. Dan itulah kehidupan manusia. Kehidupan dunia ini semakin bahagia, semakin pilu. Itu resikonya semakin pilu. Makanya kalau seorang sudah sangat sayang sama istrinya, sangat cinta, nanti kalau perpisahan dia sangat sedih. Tapi kalau dia nggak sayang, nggak ada masalah. itu duniawi. Yang senang tanpa ada risiko cuma di surga. Dan Allah ciptakan kita di dunia ini hanya sebagai ujian. Tapi Allah jelaskan bahwasanya tabiat atau ciri kehidupan dunia itu semua kesenangan berisiko. Semakin cinta, semakin sayang, semakin pilu. Semakin apa? Pilu. Semakin pilu. Ya. Oleh karenanya, di antara hal yang membantu kita untuk bisa menerima kepiluan tersebut adalah kita beriman dengan takdir. Kalau kita beriman takdir, insya Allah kita lebih lega, sehingga kita tidak terlalu stres. Kita bisa tahu ini semua kehendak Allah, di balik ini pasti ada hikmahnya. Ya. Dan kalau kita berhasil, kita juga nggak sombong, karena kita tahu semua sudah berjalan sesuai dengan planning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya mulai, ikhwan sekalian, perhatikan dari pertama ilmu. Al-ilmu adalah marhala atau tahapan yang pertama. Bahwasanya Allah, innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segalanya sebelum mencipta. Yang disebut dengan ilmu Allah sabiq, ilmu Allah yang mendahului. Ilmu Allah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Allah sendirian, sendirian. Kemudian Allah mencipta. Sebelum Allah mencipta, Allah sudah tahu apa yang akan diciptakan, bagaimana akan terjadi sampai hari kiamat, dia sudah tahu, dan seterusnya ilmu Allah luas. Makanya kalau kita baca